Halo, assalamualaikum. Sebetulnya saya agak bingung memulai video kali ini. Tapi ada fun fact dulu nih tentang device yang kita bahas sekarang ya. Jadi ini adalah Samsung Galaxy S20 FE yang sudah ketiga kalinya saya beli, bahkan 4 kali jika dihitung dengan versi Exynos-nya. Pembelian pertama tentunya karena saya penasaran dengan versi Snapdragon apa gitu ya bedanya. Dan pembelian kedua itu karena harganya turun dan stoknya mulai menipis. Ternyata di pembelian ketiga dan terakhir, harganya terus nyungsep dan hanya tersisa dalam dua pilihan warna saja, yaitu biru navy dan lavender alias ungu muda. Saya sendiri pas beli itu harganya masih 5,7 juta, lalu dengan diskon toko dan bonus dadakan 11.11 di Lazada, total saya bayar di angka 5,3 jutaan. Kamu sekarang bisa menebusnya dengan harga Rp4.999.000 saja, bahkan lebih murah jika digabung dengan promo ya. Tapi saya masih rejeki nih, waktu saya beli itu masih dapat voucher 1 juta buat belanja di Samsung.com. Jadi masih menang murah saya lah ya, hitungannya hanya 4,3 jutaan. Dan sesuai roadmap, di bulan Desember ini S20 FE sudah dapat update ke Android 13 yang berbalutkan One UI 5.0. Saya sendiri belum tahu pasti apakah ini jatah software upgrade terakhir untuk ponsel ini atau bukan. Tapi ponsel 5 jutaan mana lagi coba yang sudah update ke Android 13 saat ini. Kudos buat Samsung untuk urusan update software di seri A, S, dan juga Z-nya. Namun demikian, saya sudah memutuskan untuk melepaskan smartphone ini kembali, jadi silakan cek link ke lapak kanan saya di deskripsi video ini. Bukan karena device ini mentok di jaringan 4G ya alasannya, sama sekali bukan. Lebih karena saya masih belum menemukan smartphone yang bisa menggeser Galaxy Z Flip 4 sebagai ponsel yang bisa diandalkan untuk konten sehari-hari. Sejatinya, S20 FE bahkan punya sesuatu yang tak dimiliki oleh Z Flip 4, namanya lensa tele alias zoom. Di liburan akhir tahun ini, saya bisa memaksimalkan penggunaan ketiga lensa belakang dari S20 FE ini, dan buat level harganya sekarang, tak sekalipun hasilnya mengecewakan buat saya. Berfoto di kondisi low lights, ambil detail dengan lensa tele, rekam story Instagram Direct, semuanya saya puas. Mungkin sebagian besar visual di video ini bahkan akan saya gunakan untuk menampilkan jejeran hasil jepretan kamera dari ponsel ini. FYI, S20 FE juga dibekali spek ala flagship normal, semisal ketahanan air dan debu, dengan rating IP68, kemampuan wireless charging 15 watt, hingga speaker stereo yang enjoyable. Layar Super AMOLED-nya mungkin tak semutakhir seri S20 reguler ya, pun proteksinya hanya Gorilla Glass 3. But hey, harganya sekarang udah kepala 4 jutaan bro. Dan FYI lagi, in-display fingerprint scanner-nya masih bertipe optik yang mana lebih kompatibel dengan berbagai jenis tempered glass, dan saya rasa lebih cepat memindai sidik jari jika dibandingkan dengan sensor ultrasonic. Cuma layaknya flagship Samsung pada zaman tersebut, konsumsi dayanya juga tergolong boros nih. Z Flip 4 saya yang baterainya hanya 3700 mAh, nyatanya lebih hemat dibandingkan S20 FE yang dibekali baterai 4500 mAh. Bertahan 24 jam baru bisa dilakukan dengan pemakaian yang sangat idle dan full wifi. Mungkin hal ini membuat saya berpikir ulang menjadikannya smartphone kedua. Bagi saya, smartphone kedua itu harus punya daya tahan yang lebih prima dari ponsel utama saya. Namun, kalau untuk gaming sih jangan diragukan ya. Sejatinya, performa Snapdragon 865 tak terpaut jauh dari Snapdragon 870. Skor Antutunya masih di atas 600.000 dan di PUBG Mobile masih bisa dapat frame rate ekstrim di settingan grafis smooth. Mentokin grafis ke Ultra HD juga bisa, tinggal download tambahan game datanya, namun frame rate maksimal di Ultra saja ya jadinya. Gameplaynya gimana? Smooth bro, main lancar, mau nge-rush juga tenang.
Jadi gimana? Masih kekeh kudu pakai ponsel 5G? Atau udah goyah sama ponsel Samsung yang satu ini? Info saja, aksesoris HP Samsung seri S begini kece-kece loh. Betul, yang pertama, kudu kuat iman bahwa kamu yakin takkan sengsara di jaringan 4G untuk beberapa tahun ke depan. Andelin WiFi ya. Itu syaratnya kalau kamu mau meminang Galaxy S20 FE ini. Dan saya nggak mau disalahkan jadi pilihannya masing-masing aja ya. Saya cuma bisa nunjukin hasilnya kameranya sekece apa di video ini. Oke, gitu aja videonya. Thanks for watching. Selamat galau kawan. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini contoh perekaman dengan kamera depan Samsung Galaxy S20 FE di dalam ruangan malam-malam dengan lampu rumah biasa aja. Saya rekam di 4K 30 fps. Bisa sih dia 4K 60 fps juga, tapi karena video YouTube saya dirender ke 24 fps, jadi kayaknya nggak guna ya. Malah dia kan harus nurunin shutter speed. Kalau di 60 fps malah lebih gelap nanti hasilnya. Atau mau dibandingin dengan Full HD. Apakah lebih bagus lagi hasilnya? Yang ini Full HD, kelihatannya nggak ada banyak perbedaan, tapi kelihatan ini, gyro ace-nya bekerja di Full HD ya. Nih, ada perlambatan ketika saya bergerak dan berhenti, dibandingkan tadi ketika 4K. Kalau fast 4K, saya muter tuh, ngikutin terus. Nah, kalau di Full HD ini kayak ketahan sedikit sebentar ya. Jadi ada cropping factor dan ada gyro ace yang bekerja. Jadi buat vlogging harusnya di Full HD 30 fps. Bakal ada bantuan buat stabilisasinya ya. Kalau kamera belakang ada ultra stable mode gitu di Full HD 30 fps mentoknya ya. Sama sih sebetulnya kamera belakang juga perekaman maksimal 4K 60 fps. Tapi kalau mau ultra stable gini hanya ada di Full HD 30 fps. Saya ngerekam di dalam rumah. Cenderung gelap sih ini. Apalagi ini mode ini ya, mode ultra steady di ultra wide ternyata ya. Jadi ultra wide-nya ke crop segini. Apalagi di lensa utama nih. Lebih ke crop lagi ya. Wajar karena faktor cropping. Cuma barusan kayaknya mikrofonnya rada ketutup. Bandingkan sekarang dengan ketika sudah saya buka. Kalau di cahaya cukup, di outdoor siang-siang sih pasti nggak ada masalah. Cuma kalau di indoor dalam ruangan malam-malam dengan bantuan lampu doang, gimana? Super steady mati, ini di 4K 30 fps saya rekam. Kalau kamera belakang 4K 30 fps masih ada gyro ace-nya kerasa. Perlambatan ada barusan kerasa. Nah itu. Mungkin ada patah-patah juga mungkin. Silahkan disimak. Ini Full HD 30 fps tanpa mode super steady. OIS-nya harusnya bekerja juga di sini, dibantu ACE, jadinya harusnya stabil banget. Apalagi di ultra wide. Nah, buat pindah lensa nggak harus stop dulu videonya ya. Enak. Dan kita pindah ke lensa tele. Lensa tele kalau yang paling kepayahan dibandingkan dua lensa lain juga wajar. Tapi lensa tele juga ada OIS-nya sih buat membantu penstabilan. Oke, kelihatan asapnya dari teh yang barusan saya seduh. Susah sih nyari lawan buat S20 FE untuk urusan video di level harga 4,9 jutaan sekarang ya. Ya gimana, ini device 2 tahun lalu yang sudah turun banyak harganya nyungsep. Jadinya memang sekece ini, dan tumben sih Samsung jual semurah itu. Mungkin memang ada dorongan buat ngabisin stoknya banget ya. Sebelum mungkin kehabisan jatah upgrade software. Bisa jadi. Gimana?